Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala perjumpakan lagi kita di majelis ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa bertemu lagi di majelis ini, dan itu tentu merupakan nikmat yang sungguh luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Bagaimana tidak, di waktu yang bersamaan banyak orang-orang yang mungkin juga memiliki waktu luang sebagaimana kita memilikinya. Banyak orang-orang yang juga dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita juga dikaruniai kesehatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata sebagian saudara kita belum diberi kemudahan atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka adanya kita di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala semacam ini tentulah merupakan nikmat yang harus dan wajib kita syukuri kepada Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyabdakan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terperdaya karenanya, terlena karenanya. Dua nikmat itu adalah kesehatan dan waktu luang. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu luang, dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan lagi nikmatnya kepada kita saat Ia memberikan taufik kepada kita untuk terus berusaha menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini adalah tentang beberapa sebab yang akan mendatangkan ketenangan hati, ketentraman batin atau jiwa kita. Sebagai seorang manusia, semua pasti mendambakan ketenangan jiwa. Tidak pandang apakah dia muslim atau non muslim, tidak pandang apakah dia mukmin atau kafir. Semua pasti ingin merasakan ketentraman hati, ketenangan batin dalam menjalani kehidupan. Karena tentramnya hati atau tenangnya batin merupakan hal yang sungguh luar biasa, nikmat dan nyaman sekali bagi seorang manusia. Namun kalau dilihat kepada realita yang ada, ternyata manusia di dalam mengupayakan hadirnya ketenangan hati itu ada berbagai macam model, jenis dan karakter. Berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain dalam berusaha menjemput ketenangan hati, ketentraman jiwa atau batinnya. Ada yang mengira bahwasannya dia akan tenang
kalau dia memiliki pekerjaan yang tetap. Misalnya dia menjadi seorang pegawai negeri sipil misalnya, dan itu halal, tidak diharamkan. Sehingga apa? Dia pun berusaha. Bagaimana caranya dia bisa menjadi seorang PNS. Dan sayangnya ada segelintir orang yang mengusahakannya dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menggunakan jimat misalnya, atau dengan menggunakan uang suap misalnya. Dia kira dengan cara-cara semacam itu dia akan mendapatkan ketenangan. Ternyata tidak. Yang lain menyangka bahwasanya ketenangan itu akan dia bisa rasakan saat dirinya dan semua keluarganya meraih kesuksesan, semuanya berprestasi dalam pendidikannya atau dalam karirnya. Ternyata tidak juga. Ada yang mengira bahwasanya dia akan tenang kalau dia punya banyak tabungan. Ternyata tidak juga. Semakin dia gusar. Bagaimana caranya mengamankan harta-hartanya itu dan lain sebagainya. Maka kita harus paham betul yang namanya ketenangan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajibnya juga dicari dengan cara-cara yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlulah kita berkreasi, tidak perlulah kita berinovasi untuk menempuh satu upaya agar kita meraih ketentraman batin itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan. Dan ini termasuk di antara karakteristik dinul Islam, yaitu syumuliyah, mencakup segala sendi kehidupan manusia. Termasuk di antaranya adalah hal yang dapat mendatangkan ketentraman batin bagi seseorang. Dalam beberapa ayat juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan beberapa sebab yang biiznillah taala akan membuat kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman itu betul-betul dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, "Wala yubaddilanna lahum min ba'di khaufihim amna, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan gantikan rasa takut mereka dengan keamanan, dengan ketentraman, dengan ketenangan. Tapi ada syaratnya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka semua harus menyembahku dan tidak mempersekutukanku. Kalau syaratnya sudah kita penuhi, maka janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang mukmin tentu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengingkari janjinya. Tapi mungkin sebagian kita masih belum betul mantap dalam meyakini bahwa Allah pasti menepati janjinya. Buktinya apa? Di luar sana masih banyak yang tidak mau memenuhi syarat yang Allah Subhanahu wa taala ajukan ini. Syarat yang Allah ajukan kepada kita apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Syarat yang sebenarnya sangat mudah, enggak susah. Wong cuma disuruh nyembah Allah aja kok, susahnya apa sih? Kan enggak susah. Bahkan tauhid itu akan melepaskan seorang hamba dari perbudakan kepada sesama hamba. Masa mau menghambakan diri kepada sesama hamba? Kan tentunya tidak mau. Sama-sama lemah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dha'fat talib wal matlub. Yang diminta dan yang meminta sama-sama lemah. Itu penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terkait orang-orang musyrik
dengan sekutunya. Yang paling lucu adalah mereka membuat sesembahan mereka sendiri, kemudian mereka sembah sesembahan itu. Yang paling akhir ini kan makamnya orang-orang Syiah yang disemprot dengan cairan apa? Ya intinya untuk sterilisasi dari virus-virus corona. Padahal selama ini makamnya yang dikeramatkan itu adalah tempat yang digunakan untuk menyampaikan segala hajat mereka. Mereka kalau punya hajat datang ke tempat itu. Tempat yang sangat suci dan mulia bagi mereka. Mereka minta ke kuburan itu. Aneh dan lucunya di mana? Kalaulah memang kuburan itu dapat menolong mereka, buat apa disemprot dengan cairan yang mensterilisasi tempat itu dari virus-virus corona dan lainnya? Itu bukti bahwasanya kuburan itu untuk mensterilkan dirinya saja nggak mampu. Bagaimana bisa menolong para pemintanya? Bagaimana bisa menolong para penyembahnya? Makanya walhamdulillah, ketika kita mendapati diri kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan nikmat yang amat sangat besar. Dan Syekh Sabi rahimahullah taala mengatakan bahwasannya orang yang tidak memiliki tauhid, maka tidak ada keberuntungan bagi dia sama sekali. Kenapa? Karena keberuntungan yang hakiki itu ada pada tauhidullah. Ada pada saat seorang hamba mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyak kekurangan dirinya, betapapun sangat memprihatinkan kehidupannya, tapi kalau dia masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kunci kebaikan masih ada di tangannya. Kunci keberuntungan, kunci keselamatan masih ada di tangannya. Hadis bitaqah dari Nabi SAW menjelaskan hal itu. Nanti di hari kiamat akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disodorkan kepadanya catatan atau lembaran-lembaran perbuatannya semasa hidup dia di dunia. Dan satu lembar catatan panjangnya sejauh mata memandang. Dan ternyata bukan hanya satu lembar, tapi ada 99 lembar catatan. Dan celakanya semua catatan atau lembar-lembar amal perbuatan itu berisi keburukan, berisi dosa. Dan dia mengakui, hamba itu mengakui, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bukan kita. Mudah-mudahan kita lebih baik dari orang ini, lebih dulu daripada orang ini. Dia mengakui tidak memungkirinya sama sekali. Kemudian dihadirkan satu lembar buah atau satu lembar kartu berisi kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Orang itu mengatakan, apalah artinya selembar kartu ini jika dibandingkan dengan 99 lembar catatan dosa saya. Maka kemudian apa yang terjadi? Satu lembar kartu tadi ditaruh di dalam satu timbangan. Kemudian 99 lembar catatan keburukannya tadi, dosanya tadi, yang satunya saja sejauh mata memandang, diletakkan di satu daun timbangan yang lainnya. Dan apa yang terjadi? Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ternyata farajahat bidzalika bitaqatu la ilaha illallah. Ternyata kartu la ilaha illallah lebih dominan, lebih berat, lebih berbobot dibandingkan 99 lembar catatan dosanya tadi. Maknanya, orang ini apakah masih memiliki kesempatan untuk selamat atau tidak? Masih dia memiliki kesempatan untuk selamat, walaupun mungkin harus dipertanggungjawabkan dulu di dalam neraka. Tapi perjalanan akhir dia di surga atau neraka? Di surga. Adapun orang-orang kufar, orang-orang musyrikun, maka perjalanan akhir mereka akan terus di dalam neraka. Dan berita buruknya bukan cuma 1-2 hari saja, melainkan selama-lamanya. Dan siksa yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu selalu bertambah kualitas dan kuantitasnya, levelnya selalu meningkat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba? Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Rasakanlah dan
dan kami tidak akan tambahkan kepada kalian selain siksa demi siksa saja. Para ulama mufassirun menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat terkeras yang mengancam orang-orang kufar dengan neraka jahanam. Tidak ada ayat yang lebih keras. Semua ayat yang menyebutkan tentang jenis siksa di neraka itu masih di bawah ayat ini. Kita ambil contoh saja misalnya. Sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, di mana Allah menceritakan, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqu al-'adab." Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, kami ganti lagi dengan kulit yang apa? Yang baru. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka betul-betul merasa tersiksa. Iya, kalau gak diganti kan selesai siksaannya. Begitu terbakar, hangus, habis, mati, selesai. Itu menjadi satu kebahagiaan bagi mereka. Kan mendingan mati daripada hidup harus nanggung siksa. Makanya biar Allah atau biar mereka betul-betul merasakan siksa yang luar biasa, Allah ganti terus kulitnya dengan kulit yang baru. Ini kayaknya bengong. Diganti terus dengan kulit yang baru. Kemudian datang siksaan yang berikutnya. Lalu ini kayaknya problem. Kemudian datang lagi siksaan yang berikutnya, dan siksaan yang baru datang ini tidak sama seperti siksaan yang sebelumnya. Lebih berat lagi. Kenapa? Karena tadi Allah mengatakan, kami tidak akan tambahkan kepada kalian selain siksa demi siksa. Dalam hadis Nabi SAW menceritakan tentang siksa yang paling ringan yang ada di dalam neraka jahanam. Apa siksa yang paling ringan? La rajulun tudah aw yudah fi aqwasi qadamaihi jamrun aw jamratun minan nar yagli minha dimahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang di telapak kakinya diletakkan bara dari neraka sudah membuat apa? Otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Dan ajaibnya maha besar Allah Subhanahu wa taala, dia enggak mati. Kalau di dunia otak mendidih itu kira-kira mati enggak? Pasti mati. Terbentur saja, naudzubillahi min dzalik, mengalami gagal otak bisa menyebabkan kematian. Tapi di akhirat tidak ada lagi yang namanya kematian. Dan terus itu dirasakan dan terus meningkat levelnya. Maka hendaknya lah kita pertama terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahannam. Sebelum kita menutup salat kita dengan ucapan salam, ada satu doa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan jangan sampai kita enggak tahu, enggak hafal dan enggak amalkan. Apa doa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang pertama. Yang kedua apa? Wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Jangan sampai kita enggak hafal doa ini. Kenapa? Karena kita sangat hajat, kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari keempat hal ini. Utamanya yang nomor satu, azab jahannam. Makanya orang-orang kufar itu sudah saking putus asanya dan tidak berguna keputusasaan mereka, mereka sampai berangan-angan, ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku juga jadi tanah saja. Kenapa mereka berharap jadi tanah? Ya iya, tanah kan gak akan disiksa. Tapi kalau jadi manusia kafir pasti akan disiksa. Dan mereka kalau bisa jadi tanah, mendingan jadi tanah aja. Artinya mendingan mati daripada hidup tapi harus terus menanggung siksa. Maka walhamdulillahi tsumma alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai mukminin. Maka jangan pernah berkecil hati dengan kekurangan diri kita, apalagi di hadapan orang-orang kufar. Kita harus yakin, kita harus mantap, kita harus mulia. Karena kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai orang-orang yang beriman kepadanya, sebagai orang-orang yang berserah diri kepadanya dengan agama Islam. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Faman ibtagha al-'izzata bighairi islamin adallahu Allah. Kami adalah sekelompok orang yang Allah muliakan dengan
Agama Islam. Lihat, Allah muliakan dengan agama Islam, bukan dengan kedudukan yang tinggi, bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan banyaknya pengikut, bukan dengan ketokohannya di tengah-tengah masyarakat, bukan. Tapi dengan apa Allah muliakan kita? Dengan Islam. Faman ibtagha al-'izzata bighairi Islam adallahu Allah. Maka siapa saja yang coba mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah jadikan dia orang yang hina. Pasti akan hina. Entah dengan jabatannya, entah dengan ketokohannya, entah dengan banyaknya harta, entah dengan banyaknya pengikut dia. Maka tidak ada cara untuk meraih kemuliaan kecuali hanya dengan beragama Islam, kecuali hanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani billah azani Allah wa iyyakum, hendaknya kita berusaha, betul-betul berusaha, jangan pernah sampai melepaskan keimanan kita hanya demi kesenangan dunia yang bersifat sementara. Dan jangan sampai kita juga kehilangan iman kita sementara kita tidak menyadarinya. Karena pintu-pintu kesyirikan sangat banyak. Termasuk saat seorang meyakini bahwasanya suatu hal memiliki pengaruh dalam terjadinya peristiwa di dalam alam ini, itu juga termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ada seorang yang menuduh pedagang tertentu menggunakan jimat. Padahal itu baru tuduhan. Dan yang dia tuduh itu alhamdulillahnya laris manis dagangannya. Dan dia berkata apa? Jelas aja dagangannya laris manis. Kan dia pakai jimat. Ini pernyataan juga akan membawa dia meyakini bahwa jimat itu memiliki ta'thir, memiliki pengaruh, memiliki kekuatan. Padahal jimat itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Yang membuat dagangannya laris adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita belajar tauhid, mengenal iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal bentuk-bentuk kesyirikan yang begitu amat sangat banyak, agar kita tidak kehilangan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kalau ada pelajaran tauhid atau ada kajian tauhid, bisa hadirilah. Jangan pernah ngerasa tauhid paling gitu-gitu aja. Udahlah kemarin di sana cukup insyaallah, yang penting gak musyrik, selesai urusan. Jangan. Kenapa? Karena pintu kesyirikan sangat banyak. Maka kita perlu terus belajar tauhid, mengkaji tauhid, agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muwahhid, sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, perkuat keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hadid ayat 22 dan 23, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an naqra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Semua hal yang terjadi, semua musibah yang menimpa yang ada di muka bumi ini atau menimpa diri kalian, tidaklah hal itu melainkan sudah Allah Subhanahu wa taala catat. Sebelum Allah ciptakan, sebelum Allah buat musibah itu terjadi. Yang demikian merupakan hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami bahwa semua yang terjadi itu tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ini sebagai saudara kita yang qadarullah sudah mau berangkat umrah, ternyata ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, umrah sementara diapakan? Di stop hingga waktu yang tidak ditentukan, kan begitu. Demi maslahat semua tentunya. Mungkin sebagian besar mereka akan merasa sangat sedih. Karena haji dan umrah itu adalah dambaan setiap orang-orang yang beriman. Minimal umrah. Kalau nggak bisa haji, minimalnya umrah. Udah nabung, sudah setor, sudah dapat jadwal keberangkatan. Mendekati jadwal pemberangkatannya, qadarullah, ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi bahwa untuk sementara kegiatan umrah di stop, dihentikan. Pasti sedihnya luar biasa. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi ini? Apakah lepas dari takdir Allah ataukah tidak lepas dari takdir Allah? Tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah berlarut-larut dalam kesedihannya. Sedih boleh, wajar, namanya juga seorang manusia. Sangat manusiawi. Tapi jangan sampai berlebihan
hingga membuat dia bersikap dengan sikap-sikap yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat 22 Allah ajak kita untuk mengingat, memahami bahwa semua yang terjadi tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat 23-nya Allah jelaskan, kenapa kok kita perlu tahu itu? Kenapa kita perlu selalu ingat bahwa semuanya sudah Allah takdirkan? Allah katakan, "Likaila ta'sau 'ala ma fatakum." Agar kalian itu tidak berlarut menyayangkan suatu hal yang luput dari kalian. Itu tadi. Sudah nyaris berangkat umroh, bahkan sebagian katanya sudah sampai Jeddah, tapi nggak bisa umroh juga, tetap harus kembali. Itu kan ya Allah luar biasa sedihnya, bukan main pasti itu. Sebagaimana yang dialami oleh para sahabat ketika mau melaksanakan ibadah haji, sudah sampai Hudaybiyah, mereka ditahan oleh orang-orang musyrik, suruh pulang. Sedihnya bukan main pasti. Tapi ingat, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan pada ayat 23, "Likaila ta'sau 'ala ma fatakum." Agar kalian tidak berlarut dalam menyayangkan, dalam menyesali suatu hal yang terluputkan dari kalian. Sudah diupayakan lolos, ya udah, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Udah berusaha dijaga habis-habisan, qadarullah tetap aja kecurian. Nauzubillahi min dzalik. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Makanya apa kata Nabi SAW ketika anak beliau Ibrahim meninggal dunia, beliau mengatakan apa? Innal 'aina la tadma wa innal qalba la yahzan walakin la naqulu illa ma yurdi rabbana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Anak beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Kemudian beliau menangis. Dan ada sahabat yang bertanya, "Anda menangis wahai Rasulullah?" Maka apa jawab beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya mata pasti berlinang, sesungguhnya hati pasti bersedih, akan tetapi kami tetap tidak akan berucap kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal wafat seorang anak kan musibah besar. Mendingan mana? Gak jadi umrah udah sampai Jeddah, atau ditinggal wafat anak? Mendingan gak jadi umrah. Gak jadi umrah insyaallah bisa diulangi pada kesempatan berikutnya. Tapi kalau wafatnya seorang anak, ya udah nggak bisa, dia sudah wafat. Musibah yang sangat besar. Akan tapi apa? Nabi SAW tetap bersedih. Namun kesedihannya tidak membuat beliau sampai bersikap dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bilang, "Nah, itu kan Nabi, itu kan Rasul." Saya bukan Nabi, saya bukan Rasul. Kita katakan beliau juga manusia, memiliki perasaan yang sama seperti kita. Maka di antara hikmah kita mengingat semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak berlarut dalam kesedihan. Dan kalau tidak berlarut dalam kesedihan, kita akan merasa tenang, merasa tentram. Ini kita nih. Di belakang hari-hari yang lalu pernah kena musibah apa belum pernah kena musibah? Pernah. Terus kenapa sekarang kita bisa tenang? Karena kita sudah lupakan musibah itu. Maka kalau kita bisa cepat bangkit dari musibah, melupakan satu musibah yang menimpa kita, maka insya Allah kita akan cepat merasakan ketenangan itu. Beda halnya bagi kita yang masih terus saja dirundung oleh kesedihan, seakan lupa bahwa kesedihan atau musibah yang menimpanya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang pertama, agar tidak berlebihan dalam menyesali sesuatu yang luput dari kita. Faedah yang kedua, wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak berlebihan dalam bahagia saat mendapatkan suatu hal yang kalian sukai. Kenapa? Karena kalian sadar kesuksesan yang kalian dapatkan, kebahagiaan yang kalian rasakan itu bukan berdasar pada usaha kalian, melainkan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, alhamdulillah. Jadi senang tapi biasa aja, sewajarnya aja. Enggak sampai kebablasan kemudian menisbatkan nikmat itu kepada dirinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Maka sebab yang kedua, agar kita diberikan ketenangan batin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan perkuat iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, "Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi." Saya betul-betul paham bahwa rezeki saya enggak akan diambil oleh orang lain. Maka tenanglah hati saya. Kenapa? Karena rezeki juga sudah Allah takdirkan. Allah takar sudah. Kapan Allah takdirkan rezeki kita? Saat kita masih di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Fayursalu ilaihi malak fayu'maru bi arba'i kalimat.
Diutuslah seorang malaikat kepada janin itu. Kemudian Allah perintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikatabi rizqihi wa jalihi wa syaqiyyun aw sa'id wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Allah perintahkan malaikat itu untuk catat jatah rezekinya, catat apa perbuatannya nanti, kemudian kehidupannya, dia bahagia atau sengsara, semuanya sudah Allah tentukan saat kita bahkan masih ada di dalam perut ibu kita masing-masing. Di dalam perut ibu kita saja kita udah dikasih rezeki sama Allah lewat ibu kita. Makanya kita bisa tumbuh kemudian lahir ke dunia ini. Itu kita masih di dalam perut, nggak bisa berusaha apa-apa, Allah kasih rezeki. Dan belum punya kewajiban apa-apa, Allah kasih rezeki. Bagaimana ketika kita sudah mukallaf seperti ini, punya tanggung jawab, punya kewajiban kepada Allah, bisa berusaha kok, bisa-bisanya berpikiran nggak akan dikasih rezeki sama Allah. Maka jangan pernah cepat bersuudzon dan jangan pernah suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nggak curang nanti makan gimana nih, makan hidupin keluarga saya, bayar sekolah anak-anak. Hari gini ngomong halal haram, yang haram aja berebut kata dia. Ngomongin yang halal. Ya kita katakan salah sendiri kamu cari yang haram. Kalau kamu cari yang halal nggak akan rebutan kamu, karena yang halal sama yang haram lebih banyak mana? Lebih banyak yang halal. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu yang haram-haram aja. Berarti yang tidak disebutkan sisanya hukumnya halal. Coba kamu mau husnudzon terus sama Allah Subhanahu wa taala, tetap bertahan untuk cari yang halal, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maksiat aja masih dikasih rezeki, yang masa yang taat nggak dikasih rezeki. Maka ini yang kedua, berbuat keimanan terhadap takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-iktsaru min dzikrillah bil lisani wa bil qalbi. Memperbanyak zikrullah baik dengan lisan dan dengan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tenang dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenteram? Syekh Sa'di mengatakan menafsiri ayat ini, fa innahu la syai'a aladza lil qulubi wala ashha wala ahla min mahabbati khaliqiha. Tidak ada hal yang lebih nikmat, tidak ada hal yang lebih membuat kita nyaman ketimbang saat kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wal unsi bihi wa ma'rifati, dan kita bisa dekat dan mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qadri ma'rifatiha billah wa mahabbatiha lahu yakunu dzikraha lahu. Dan sejauh mana kita mencintai Allah, sejauh itu pula kita akan terus mengingat Allah. Artinya apa? Kalau kita banyak mengingat Allah, kalau kita mau banyak mengingat Allah, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, saat kita lemah dalam zikrullah, saat kita lemah dalam mengingat Allah, itu berarti menunjukkan lemahnya kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Iya, karena mengingat merupakan konsekuensi rasa cinta. Kita nih kalau cinta sama seseorang, sama orang tua kita, sama keluarga kita, pertanyaannya, kita akan sering ingat mereka atau sering lupa sama mereka? Sering ingat sama mereka. Pulang kerja, kayaknya kalau pulang dengan tangan kosong itu rasanya nggak enak. Mampirlah, beli apa, makanan, jajanan. Ingat sama keluarga, ingat sama yang di rumah. Kenapa kok kita bisa ingat sama istri kita, sama anak kita, sama orang tua kita? Karena kita cinta sama mereka. Adapun orang-orang yang jarang kita ingat, ya karena apa? Karena kita nggak seberapa cinta sama mereka. Begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat rasa cinta kita kepada Allah, semakin besar kekuatan kita untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tipis, sangat lemah, maka kita pun akan sulit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya ya dengan mengenal Allah. Kalau nggak kenal bisa cinta nggak? Nggak bisa cinta. Atau ada mencintai seorang yang ada di belahan dunia, di Afrika misalnya situ, nggak akan. Kenapa? Karena nggak kenal. Jadi zikir atau mengingat adalah buah dari rasa cinta.
Sedangkan rasa cinta adalah buah dari kenal. Bahkan pepatah kita mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Maka kalau kita mau bisa terus mengingat Allah, cintailah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita belum bisa cinta kepada Allah? Kenali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum kenal Allah, susah rasanya kita untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Rasanya hambar hati ini. Tapi kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa mencintainya. Kalau kita bisa mencintainya, maka kita akan terus mengingatnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dengan dua ayatnya. Allah Subhanahu wa taala punya dua ayat yang dengannya Allah perkenalkan dirinya. Ayat yang pertama adalah ayat syar'iyyah. Ayat yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat syar'iyyah maksudnya adalah Al-Qur'an. Allah kenalkan diri kita lewat Al-Qur'an. Misalnya saat Allah mengatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sedang mengenalkan dirinya kepada kita bahwa Allah lah zat yang satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji. Bahwa Allah Subhanahu wa taala lah zat yang menguasai semesta alam. Itu mengenalkan diri bukan? Ya. Dan semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an itu Allah sedang mengenalkan dan terus mengenalkan dirinya kepada kita. Maka kalau kita mau kenal sama Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak baca Al-Qur'an, pahami isinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau basatallahu rizqa li 'ibadihi labaghaw fil ardh, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Innahu bi'ibadihi latifun khabir." Innahu bi'ibadihi latifun khabir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya Allah bentangkan rezeki ini kepada hambanya seluas-luasnya, selebar-lebarnya, apa yang terjadi? Labaghaw fil ardi. Pasti semua orang itu akan melampaui batas. Kita ini udah dibikin pas-pasan aja masih kebablasan ya rezekinya. Bagaimana kalau dibikin melimpah, makin kebablasan lagi? Labaghaw fil ardi. Pasti akan bersikap melampaui batas kita. Kalau kita sekarang punya rezeki melimpah, belum tentu sekarang ada di sini. Belum tentu. Mungkin jalan-jalan ke Eropa, mungkin jalan-jalan ke Afrika karena udah bosan sama Eropa. Padang Afrika yang melihat singa secara langsung, menerkam hewan-hewan buasnya begitu. Gara-gara apa? Kebanyakan duit. Tapi alhamdulillah kita kepres, ya. Akhirnya bisa hadir tempat ini. Tapi jangan gara-gara kepres di sini. Enggak juga ya. Karena menyadari betul kita butuh ilmu. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tapi Allah turunkan dengan takaran yang Allah kehendaki. Lihat, dengan takaran yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Allah yang kehendaki. Artinya apa? Yang Allah kasih buat kita itu sudah yang paling maslahat buat kita. Jadi udahlah, yakin aja terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah. Ini lihat, Allah untuk rezeki saja Allah atur semuanya. Ini kita di sini ada belasan orang, puluhan orang, jatah rezekinya semuanya udah Allah atur. Bahkan yang ada di luar sana, di sana semua belahan dunia nggak ada yang lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan Allah juga sedang mengenalkan dirinya. Kita untuk mengatur beberapa kepala saja kadang sudah kesulitannya bukan main. Tapi Allah Subhanahu wa taala atur semua hambanya, baik yang mukmin maupun yang kafir juga Allah atur. Bahkan hewan-hewan pun Allah atur jatah rezekinya. Nyamuk, cicak itu makanannya apa? Nyamuk. Cicak merambat, nyamuk terbang. Kok bisa-bisanya cicak dapat nyamuk? Yang nganter tuh nyamuk ke mulut cicak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan kalau kita nalar susah kayaknya ketemu. Ya, kalau laba-laba mungkin lah, laba-laba kan punya jaring untuk ngejebak ya. Ada lalat nyangkut di situ, kemudian dia pintal dengan sarangnya dan dia makan dan seterusnya. Tapi kalau cicak itu kan merambat di dinding, di atap, di langit-langit, nyamuk terbang kena, subhanallah. Yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah banyak mengingat Allah. Bagaimana bisa mengingat Allah? Cintai Allah. Bagaimana bisa cintai Allah? Kenali Allah. Bagaimana bisa kenali Allah? Baca Al-Qur'an. Itu ayat syar'iyyah. Ayat yang kedua kauniyah. Kauniyah itu apa? Alam semesta. Alam semesta itu termasuk diri kita sendiri ini. Diri kita itu termasuk tanda kekuasaan Allah bukan?
Termasuk apa kata Allah dalam surah Dzariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian pun ada tanda kebesaran Allah, tidakkah kalian memperhatikannya? Ini kita segini banyak orang, walhamdulillah mukanya nggak ada yang sama. Coba kalau sama, apa nggak repot? Salah gandeng nanti pun. Alhamdulillah nggak ada yang sama. Hidung nih alhamdulillah lubangnya 2, ngadepnya ke bawah lagi lubangnya. Coba ngadep ke atas, lagi hujan apa nggak repot? Nampung air hujan terus begitu. Alhamdulillah, jadi pada diri kita pun ada tanda, banyak tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kulit bisa mengeluarkan air lewat pori-porinya. Air keringat. Tapi dia nggak bisa nyerap air. Coba apa yang terjadi kalau kita bisa nyerap air kulit ini? Masuk kamar mandi ya, 50 kilo keluar 100 kilo. Gara-gara nyerap air kamar mandi semuanya. Jadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Bisa kita lihat dari ayat syariah, bisa kita lihat dari ayat kauniyah. Nah, kalau kita sudah kenali Allah lewat ayat-ayatnya, kita akan semakin tahu siapa itu Allah. Kalau kita semakin tahu siapa itu Allah, kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, kita akan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu nggak menyukai suatu hal, tapi itu baik buat kamu. Mungkin nggak? Mungkin. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tapi sebaliknya pun sama. Bisa jadi kamu menyukai suatu hal, tapi ternyata itu buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu, kalian tidak tahu. Udah pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat, tilawah dan tadabbur Al-Qur'an. Banyak baca Al-Qur'an. Dan baca bukan sekedar lewat kata ulang enggak. Tapi juga dengan direnungi maknanya. Yang baru saja kita singgung lewat ayat-ayat syar'iyah. Bagi kita yang belum bisa bahasa Arab, walhamdulillah Allah sudah sediakan fasilitas ini buat kita. Apa? Adanya mushaf terjemah. Bahkan bukan hanya mushaf terjemah saja yang ada. Kitab-kitab tafsir yang diterjemahkan juga sudah ada. Tafsir Ibnu Katsir sudah terjemah belum di bahasa Indonesia? Sudah. Kalau mau alasan lebih mahal harganya, download aja bisa. Rasanya udah nggak punya alasan lagi kita. Ya. Allah tahu nih kita nih orang yang super lemah. Sehingga apa? Allah kasih banyak kemudahan fasilitas buat kita. Tinggal kita aja yang mau memanfaatkannya atau tidak. Udah nggak ada alasan lagi nanti. Ya Allah, maaf saya nggak bisa. Nggak ada. Semuanya udah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 57, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, telah datang peringatan dari Rabb kalian dan penyembuh untuk suatu hal yang ada di dalam dada, dan sebagai petunjuk dan rahmat juga bagi kaum mukminin. Apa yang sedang Allah bicarakan? Al-Qur'an. Telah datang suatu hal. Pertama apa? Dia sebagai pengingat kalian. Yang kedua apa? Sebagai penyembuh atas penyakit yang ada dalam dada kalian. Ini yang menjadi inti dalilnya. Yang kemudian yang ketiga sebagai petunjuk, yang keempat sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan Allah katakan Al-Qur'an ini adalah syifa. Allah tidak mengatakan dawa. Syifa artinya penyembuh, dawa artinya obat. Apa perbedaan antara keduanya? Kalau obat itu bisa sembuh, bisa juga nggak sembuh. Tapi kalau penyembuh, ya udah pasti sembuh. Wong Allah bilangnya penyembuh bukan obat. Maka dengan membaca Al-Qur'an kemudian dengan merenunginya, Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kita dengan ketentraman. Bahkan kita bisa instan merasakan ketentraman itu baru saat kita mulai mendengarkan tilawah saja. Kan banyak orang-orang kufar bahkan yang merasakan ketenangan itu saat mendengar Al-Qur'an dibacakan. Itu orang-orang kufar yang hatinya sudah rusak saja masih berasa efeknya. Bagaimana kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Abu Jahal dan beberapa orang-orang musyrikun pernah mendatangi Nabi SAW malam-malam secara diam-diam. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi SAW. Baru sekedar mendengarnya saja kita sudah merasakan ketenangan itu.
Bagaimana lagi kalau kita membacanya? Bagaimana lagi kalau kita bisa memahaminya? Tentu reaksi yang lebih besar akan kita bisa dapatkan saat kita bisa memahami Al-Quran. Tapi bagi yang sudah bisa berbahasa Arab, alhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa membaca Al-Quran, kemudian kita bisa memahaminya saat kita membacanya. Dan Nabi SAW terkadang meminta seorang sahabat Ibnu Mas'ud misalnya untuk membacakan Al-Quran. Ibnu Mas'ud mengatakan, apakah aku harus membacakan Al-Quran ini kepadamu, wahai Rasulullah? Padahal Al-Quran ini diturunkan kepadamu, bukan kepadaku. Apa kata Nabi SAW? Aku suka mendengar bacaan Quran itu dari orang lain. Makanya bagi yang punya ponsel atau radio atau televisi atau mobil, perbanyaklah mendengarkan tilawatul Quran. Agar apa? Ketentraman itu hadir di tengah-tengah diri kita dan tengah-tengah keluarga kita. Yang kelima, perbanyak amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, pasti kami akan berikan dia kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang thayyibah itu kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu maknanya apa? Kata para ulama, wa dzalika bituma'ninatil qalbi. Kehidupan yang baik itu maksudnya apa? Ketenangan hati. Syaratnya apa? Beramal soleh, dilandasi dengan keimanan. Kalau beramal soleh tapi tidak dilandasi dengan keimanan, nggak akan membuahkan hasil. Ada tidak orang yang begitu, beramal soleh tapi tidak beriman? Ada orang-orang kufar juga beramal soleh. Mereka berdonasi di sana sini, mereka bantu orang di sana sini. Itu semuanya amal soleh sebenarnya, tapi sayangnya tidak dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak membuahkan hasil. Adapun orang yang beriman, maka amal solehnya akan menenteramkan dirinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayi'atu fadzalika mu'min." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang amal solehnya membuat dia bahagia, amal solehnya membuat dia bahagia, dan keburukannya membuat dia gusar, membuat dia nggak tenang, dosanya membuat dia takut, itulah mukmin yang sebenarnya. Nah, ini juga hadis di antara faedahnya selain yang kita sebutkan tadi, bahwasanya kalau kita ingin mengecek kadar kualitas kekuatan iman kita, lihatlah dari dua momen ini, saat kita beramal soleh atau saat kita habis melakukan dosa. Apa yang terjadi? Saat kita habis beramal soleh, apakah ada kebahagiaan yang membuncah dalam hati kita atau enggak ada? Atau biasa aja? Kalau ada, walhamdulillah, mudah-mudahan itu tanda baiknya keimanan kita kepada Allah. Pun sebaliknya, saat kita habis melakukan dosa, apapun itu dosanya, ada tidak rasa gusar, tidak tenang, takut, dan lain sebagainya, khawatir. Kalau nggak ada, tenang-tenang aja, pertanda itu merupakan tanda buruknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada rasa takut, gusar, tidak tenang, seterusnya, maka itu merupakan tanda baiknya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang keenam, hadiri majelis ilmu, alhamdulillah sekarang kita ada di dalamnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sangat masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, hadis yang selalu dibawakan untuk memotivasi kaum muslimin hadir dalam majelis ilmu. Beliau SAW bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah man batta bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketentraman pasti akan turun kepada mereka. Tentram kita kalau menghadiri majelis ilmu. Kita ini mungkin punya utang ya di sana ya, di luar masjid ya, punya utang, punya tugas yang masih belum terselesaikan, sebentar lagi deadline-nya datang. Ada tanggungan ini dan itu. Alhamdulillah terlupakan saat kita ada di majelis ilmu. Bahkan gak jarang orang pulas di majelis ilmu, saking tenangnya. Khutbah Jumat ya kan? Bangun-bangun udah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy
Oh, udah selesai khotbahnya. Bangun akhirnya. Atau udah komat begitu ya. Tenang, langsung instan kita rasakan ketenangan itu. Ada masalah sama keluarganya, sama tetangganya, terlupakan semua itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita ketenangan. Yang pertama akan Allah berikan ketenangan. Yang kedua akan dinaungi oleh para malaikat. Yang ketiga akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat akan disebut-sebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak hadiri majelis ilmu. Apalagi kalau majelis ilmu dekat dengan rumah kita. Kalau majelis ilmu itu jarang dan atau mungkin jauh sama sekali, hadirkanlah majelis ilmu dalam rumah kita dengan menyetel kajian-kajian yang telah dijelaskan oleh para asatidzah atau para ulama. Insyaallah itu pun akan menghadirkan ketenangan bagi jiwa kita. Yang ketujuh, meninggalkan kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas." Al-bir, kebaikan. Maknanya, definisinya adalah akhlak yang mulia. Kebaikan menurut Nabi SAW definisinya adalah akhlak yang mulia. Sedangkan keburukan definisinya atau dosa definisinya kata beliau SAW adalah suatu hal yang kamu sembunyikan dalam dirimu dan kamu nggak suka. Kalau orang-orang itu pada tahu. Namanya dosa. Itu aib, bukan? Aib, dan kita sadar betul itu aib. Kita mau nggak orang lain tahu aib kita itu yang terkait dengan dosa? Pasti kita nggak mau. Maka kalau kita melakukan satu kegiatan dan kita merasa sangat tidak mau diketahui oleh orang lain karena itu menjadi suatu hal yang memalukan bagi kita, ketahuilah itu merupakan dosa. Maknanya gimana? Kadang kita nggak tahu suatu hal itu dosa apa enggak, karena belum pernah dengar penjelasannya. Maka di antara cara untuk mengeceknya adalah dengan melihat kita ini ngerasa santai, bangga, atau ada rasa minder, malu untuk melakukan kegiatan itu. Kalau ada rasa takut, malu, minder dari orang lain saat kita melakukan kegiatan itu pertanda kegiatan yang hendak kita lakukan berunsur dosa. Pekerjaan misalnya, kita nggak tahu nih halal apa haram, karena kita belum bertanya. Tapi kok rasa-rasanya saya nggak mau tahu ya orang, nggak mau ya orang tahu pekerjaan saya ini. Nah, itu merupakan indikasi kuat pekerjaan yang akan kita tekuni ada unsur dosanya. Kenapa? Karena dosa tidak akan membuat pelakunya tenang, kecuali kalau dosa itu sudah mendominasi hati pelakunya. Ibarat hati yang sudah mati, tidak akan terasa apa-apa lagi, sekalipun diiris, sekalipun disayat, tidak akan terasa apa-apa karena hatinya sudah mati. Tapi hati yang masih hidup, yang masih berfungsi, dosa kecil saja akan mempengaruhi dia. Dia tidak akan tenang. Dia akan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus minta agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa itu dari pandangan orang lain. Bahkan para ulama mengatakan apa? Lau kanat lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun. Seandainya dosa itu punya bau, nggak akan ada orang yang mau duduk sama saya. Nggak ada, aku nggak akan mau belajar di sini sama. Kalau dosa itu punya bau, ternyata dosanya ini dicatat semuanya, baunya ketahuan. Oh, habis dosa ini. Alhamdulillah dosa itu tidak memiliki bau sama sekali. Sehingga apa? Orang pun tidak akan menjauhi kita. Orang pun masih mau berdekatan dengan kita. Orang masih mau mendengar ucapan kita. Orang masih mau belajar kepada kita. Kenapa? Karena dosa tidak memiliki bau, karena dosa itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita ditutup. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupilah auratku. Aurat itu yang zahir maupun yang batin. Yang zahir ya yang terkait dengan fisik kita. Yang batin ya terkait dengan harga diri kita. Termasuk dosa. Dosa itu aurat, sesuatu yang tidak boleh dilihat, diketahui oleh orang lain. Maka banyak-banyak minta. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Hal-hal yang tidak pantas diketahui oleh orang lain. Hal-hal yang tidak pantas dilihat oleh orang lain. Yang kedelapan, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Di antara akhlakul karimah yang
wariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sikap mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Ini menjadi teladan dari para nabi alaihi afdhalus salatu wassalam. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Saat kecil beliau disingkirkan oleh siapanya? Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, yang kakak semestinya itu melindungi adiknya, bukannya dilindungi malah disingkirkan, dibuang ke dalam sumur. Awalnya mau diapakan sebelum dibuang ke dalam sumur? Mau dihabisi kan? Tapi ada yang sedikit berbaik hati di antara mereka, jangan dibunuh, lemparkan saja ke dalam sumur. Nanti akan ditemu orang, diambil sama orang. Itu udah termasuk yang paling baik itu. Padahal itu masih jahat, ya. Intinya terlunta-lunta Nabi Yusuf dijual sebagai seorang budak, kemudian dibeli sebagai seorang budak, diasuh, diangkat, kemudian setelah dewasa mengalami berbagai peristiwa yang macam-macam intinya. Sampai pada suatu ketika beliau ada di atas angin, roda berputar. Saudara-saudara beliau datang menghadap kepada beliau untuk minta diberikan bantuan, karena negeri yang ditinggali oleh saudara-saudara beliau dan ayah ibu beliau mengalami masa paceklik panjang. Nabi Yusuf tahu ini adalah abang-abangnya ini, kakak-kakaknya. Itu kesempatan bukan bagi beliau untuk balas perbuatan buruk mereka. Kesempatan, momen ini, peluang ini. Setelah terjadi dialog, akhirnya mereka menyadari bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, orang yang atau adik yang dulu mereka zalimi. Apakah terus Nabi Yusuf menggunakan kesempatan itu untuk membalas kesalahan mereka? Enggak sama sekali. Apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yaum. Enggak ada celaan bagi kalian sekarang. Udah enggak perlu menyalah-nyalahkan kalian. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni semua salah kalian. Subhanallah, Nabi Yusuf tidak membalas kesalahan dengan kesalahan, bahkan membalas kesalahan dengan kebaikan. Kebaikan apa yang beliau balas? Doa dari beliau. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampuni kesalahan kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah adalah zat yang maha paling pengasih. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad juga, Nabi Muhammad SAW, saat beliau berdakwah ke Taif, hal yang beliau ingin lakukan bukan adalah hal yang akan merepotkan orang-orang Taif, enggak, justru akan menguntungkan orang-orang Taif. Beliau ingin mendakwahi mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa respon yang beliau terima dari mereka? Beliau dilempari dengan batu, diusir sampai berdarah, sampai nyaris kehilangan kesadaran. Saat beliau sudah mulai bisa mengontrol dirinya, tidak kehilangan kesadaran, datang malaikat Al-Lakhshabain, penjaga dua gunung besar yang ada di sekitar Taif. Malaikat itu berkata bahwasanya baru saja Jibril datang menyampaikan perintah Allah untuk menuruti perintah Anda. Kalau Anda berkenan, saya bisa lemparkan dua gunung besar tadi kepada orang-orang Taif. Tapi apa kata Nabi SAW? Tidak. Ditolak oleh Nabi SAW. Kalau kita mungkin, kalau bisa tambah yang lain lagi gitu ya. Biar kapok semua orang-orang di sana. Nggak ada yang ngulangin kayak begitu lagi. Enggak, Nabi SAW jangan. Saya berharap suatu ketika nanti akan lahir dari mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Sambil menyeka darah di wajah beliau mengatakan apa? Ya Allah, ampunilah mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu. Subhanallah ya, kebesaran hati Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti itu, tapi masih berharap kebaikan bagi mereka, bahkan mendoakan kebaikan bagi mereka. Dan banyak tentu contoh-contoh dari para nabi, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mereka berikan bagi kita semua. Dan tadi sama kita katakan, mereka walaupun nabi, mereka pun juga seorang manusia. Bisa ada rasa sakit hati, bisa ada rasa kecewa, bisa ada rasa sedih, sebagaimana kita bisa merasakannya. Tapi mereka lebih memilih untuk mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa taala dibandingkan memperturutkan perasaannya. Kita memang kadang lebih milih untuk perturutkan, nggak usah kasih maaf, udah biarin aja. Kecuali kalau saat kita berikan maaf justru akan memperburuk keadaan. Memperburuk keadaan maknanya gimana? Ada orang-orang yang kita berikan maaf, bukannya memperbaiki kesalahan, justru semakin menjadi-jadi dia. Ada orang-orang model begitu? Ada. Nah, kalau ada orang yang modelnya kayak begitu, diberikan maaf,
Bukannya berusaha memperbaiki dirinya, tapi malah semakin bertambah, semakin menjadi jadi semakin parah. Orang seperti ini tidak layak diberikan maaf. Dan kita tidak berikan dia maaf bukan untuk memperturutkan perasaan kita, tapi sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman 'afa wa aslaha." Siapa yang memaafkan dan mengislah itu melakukan perbaikan. Artinya, maaf yang kita berikan harus berdampak positif. Jangan sampai berdampak negatif. Gimana berdampak negatif? Kita berikan maaf, dia malah semakin parah, dia malah semakin menjadi yang kayak gini. Jangan kasih maaf. Biar dia mikir, biar dia memperbaiki kesalahannya. Dan saat kita tidak berikan maaf, itu bukan memperturutkan kekecewaan kita, akan tapi sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya. Nah, kemudian yang ke-9, perkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11. "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk bagi hatinya. Alqamah ditanya tentang ayat ini, maka ia menjelaskan, "Huwar rajulu tusibul musibatu faya'lam annaha min 'indillah fayaslim bidzalika wa yarda." Ini ayat sedang berbicara tentang seorang yang tertimpa musibah. Tapi dia tahu, dia paham bahwasanya musibah itu datang dari Allah, maka dia pun pasrah dan dia ridho kepada musibah yang Allah berikan kepadanya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya niat baik untuk melakukan suatu kebaikan, lakukan dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil. Bersandar penuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen dagang, pengen nikah, pengen apa? Lanjutkan sambil terus perkuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW tentang masalah tawakal? "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu himasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Dia pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perut terisi. Itu burung. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi di pagi hari, pulang di sore hari, udah dapat rezeki, enggak pulang malam. Berangkat pagi, anak-anak belum bangun, pulang malam, anak-anak udah tidur, nggak pernah ketemu sama bapaknya. Ketemu udah gede, anaknya nggak kenal itu siapa nih di luar nih. Hah? Anaknya kaget, karena nggak pernah ketemu sama bapaknya. Ada tamu itu nih, padahal bapaknya sendiri. Gara-gara bapaknya terlalu ambisius ngejar karirnya. Berangkat gelap, pulang gelap. Berangkat anak masih tidur, pulang anak udah tidur. Ketemu pas pensiun. Anaknya nggak kenal siapa bapaknya. Nauzubillahi min dzalik. Dan dalam hadis ini juga Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa yang namanya tawakal itu tidak bertentangan dengan usaha. Sebagian orang salah paham, katanya kalau tawakal itu udahlah pasrah aja begitu, nggak usah ngapa-ngapain kok. Toh kalau Allah rezekikan, ya udahlah saya pasti rezeki itu datang begitu. Enggak. Rezeki memang ada yang mendatangi kita, ada yang harus kita datangi. Ada yang harus kita jemput. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ar-rizqu rizqani. Rezeki itu ada dua macam. Rizqun ta'tihi aw rizqun ya'tika. Rezeki itu ada dua macam. Rezeki yang kamu datangi, yang kamu jemput, atau rezeki yang mendatangimu. Lagi nyantai di rumah, tiba-tiba ada ketok rumah. Assalamualaikum. Bawa apa? Kresek nasi box. Ini ada kekaan. Nah, ini rezeki yang mendatangi kita. Kita nggak pernah kira, kita nggak pernah duga sebelumnya, ternyata ada saja rezeki yang Allah berikan. Maka tawakal itu sangat penting. Dan tidak bertentangan dengan usaha sama sekali. Kita tetap berusaha dan kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya usaha tanpa tawakal atau tawakal saja tanpa usaha. Nabi SAW, manusia yang pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, beliau bertawakal enggak kepada Allah? Pasti.
Pertanyaan berikutnya, apakah beliau terus tidak berusaha? Enggak, beliau tetap berusaha. Mau perang, beliau pakai baju perang. Baju besi, zirah, dirah. Enggak mentang-mentang, pasti jaga Allah begitu, udah pernah ada tawakal begitu? Enggak kena, aman-aman begitu, enggak. Pakai baju besi sebagai bentuk usaha. Atur strategi. Perang Khandaq misalnya. Perang yang dimana kaum muslimin diserbu oleh Ahzab, oleh pasukan sekutu. Kaum muslimin enggak siap perang di Madinah. Apa yang beliau lakukan? Pertama musyawarah dengan para sahabat. Nah, musyawarah itu bagian daripada usaha bukan? Usaha. Enggak boleh udah tenang aja, santai. Allah pasti jaga kita, enggak. Sekalipun beliau nabi, sekalipun teman-teman beliau adalah sahabat manusia terbaik setelah para anbiya, enggak, tetap beliau usaha, musyawarah. Hingga akhirnya diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi untuk menggali apa? Khandaq. Khandaq itu artinya farid yang besar. Untuk membuat jarak antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Kalau sudah dibuat jarak, hingga akhirnya apa? Kaum musyrikin akan sulit menjangkau kaum muslimin. Kalau dipanah pun kelihatan panahnya terbang ke mana bisa dihindari. Ya. Kalau mereka coba menyeberangi Khandaqnya, bisa dipanahi dari atas. Intinya ada usaha yang dilakukan Nabi SAW. Dan mereka tetap bertawakal, dan beliau dan mereka juga para sahabat tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh bertawakal tanpa usaha. Usaha juga tidak boleh tidak disertai dengan tawakal. Kenapa? Karena usaha yang tidak diiringi dengan tawakal merupakan bentuk keangkuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesombongan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia sudah tidak lagi perlu, dia sudah tidak lagi butuh pertolongan atau bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang semacam Fir'aun, orang-orang semacam Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Kesuksesan yang saya raih sekarang ini adalah karena kehebatan saya. Oh, siapa dulu saya? Ya, jelas saja selama ini saya banting tulang, berusaha dan seterusnya. Seakan-akan dia lupa bahwa ada zat yang menentukan sukses atau gagalnya dia. Dia sehebat apapun berusaha, kalau Allah tidak merestui, tidak akan bisa sukses dia. Maka semua tidak ada yang lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbesarlah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang musyrik itu enggak pernah tenang, karena apa? Mereka tidak pernah bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mukmin selalu bertawakal kepadanya. Mau keluar rumah aja, sebatas antara rumah dengan masjid, ada doa yang kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Udita wa uqita wa kufita. Ada malaikat yang berkata, kamu diberi hidayah, kamu diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar keluar rumah kemudian mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saat mau pakai baju kita baca bismillah. Saat mau makan kita juga baca bismillah. Itu bentuk tawakal? Enggak. Tawakal. Kenapa khawatirnya kita saat pakai baju ada saja hewan-hewan melata yang mungkin akan membahayakan kita? Mungkin tidak, mungkin sekali. Makan bismillah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, menjauhi sikap hasad. Menjauhi sikap hasad. Hasad itu apa bahasa kita ini? Dengki ya, iri, sirik. Tanpa Y ya. Ada sirik, ada syirik. Kalau yang hasad ini tanpa Y, sirik. Sirik dan dengki, iri dan dengki. Menjauhi hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujr ayat 47, "Wa naza'na ma fi sudurihim min dhillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Dan kami hilangkan, kami cabut rasa dengki, iri, hasad dari hati atau dada penghuni surga. Ala sururin mutaqabilin, mereka sebagai saudara dan mereka saling berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan di dalam surga. Salah satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi penghuni surga, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai penghuni surga,
adalah dicabutnya rasa iri dan dengki. Kenapa kok dicabut? Iya, karena Allah sangat tahu bahwa adanya rasa iri dan dengki akan mengurangi rasa nikmat kita. Ya jelas. Ya dapatnya kue, soalnya Coca-Cola kayak gitu. Hah? Enggak ya, gua juga ya. Gara-gara cuman antara aku sama Coca-Cola nyebut merek enggak terima ya. Kan enggak tenang. Ujung-ujungnya disebut juga ya. Enggak tenang. Ini baru nikmat yang kecil tapi dicampuri, dikotori dengan hasad, udah bikin hati enggak tenang. Bagaimana nikmat itu? Kok dia di sana sih? Perasaan dulu di dunia dia biasa-biasa aja, maksudnya enggak lebih baik dari saya. Enggak tenang lagi, merusak kebahagiaan dia. Maka orang yang hasad itu enggak akan pernah tenang selama hidupnya. Enggak akan pernah tenang. Hasad itu tadi ngerasa enggak terima terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kok dia yang dipromosikan jabatan sih, bukan saya? Harusnya kan saya. Nah, enggak tenang akhirnya dia. Kemudian membuat dia apa? Spekulasi negatif. Jangan-jangan dia pakai cara-cara enggak wajar nih. Jangan-jangan dia pakai uang suap, jangan aja terus suudzon akhirnya. Mulailah dia obrol kanan kiri, hasud kanan kiri. Subhanallah. Merembet kepada dosa-dosa yang lain. Bahayanya hasad ini kayak gini. Maka hasad merupakan dosa pertama yang terjadi di langit dan di bumi. Di langit dilakukan oleh siapa? Iblis, laknatullahi alaih. Ketika dia hasad kepada Nabi Adam. Dia hasad, dia enggak terima. Saat Allah jadikan Nabi Adam lebih baik daripada iblis. Hingga kemudian membuat iblis ujub dan takabur. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Merembetkan ke dosa yang lain, kemudian ada lagi dosa berikut. Dan hasad juga merupakan dosa pertama yang terjadi di bumi antara dua putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Maka hasad merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Tadi cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam juga. Yang membuat kakak-kakaknya menyingkirkan Nabi Yusuf itu apa? Hasad. Gak terima ayah mereka lebih condong rasa cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya saat Nabi Yusuf alaihissalam cerita kepada Nabi Ya'qub sang ayah, Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Wahai ayahandaku, aku semalam bermimpi melihat ada 11 bintang, 1 bulan dan matahari semuanya sujud kepadaku. Artinya apa? Dijawab tidak oleh Nabi Ya'qub alaihissalam arti mimpi itu apa? Enggak. Tapi beliau arahkan kepada sikap yang lebih aman, yang lebih selamat. Kata Nabi Ya'qub alaihissalam apa? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada kakak-kakakmu, kepada saudara-saudaramu. Kalau kamu ceritakan, mereka pasti akan berusaha mencelakaimu. Karena apa? Karena hasad lagi. Maka berbahaya sekali hasad. Orang-orang ahlul kitab tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul gara-gara hasad. Hasadan min indi anfusihim. Kufaran hasadan min indi anfusihim. Karena kekufuran mereka dan karena hasad mereka. Mereka enggak mau mengimani Muhammad SAW. Mereka tidak terima kenabian yang terakhir Allah karuniakan kepada bangsa Arab, bukan kepada bangsa Yahudi, bangsa mereka. Maka jangan sampailah kita hasad, karena hasad akan menyeret kita kepada perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Dan dosa dan hasad jelas tidak akan membuat kita merasakan ketenangan. Orang-orang bijak dahulu mengatakan, ma ra'aitu zaliman ashbaha bimazlumin minal hasud. Nafsun daimun wa hamun lazimun wa qalbun haim. Aku belum pernah melihat orang yang zalim tapi lebih mirip seperti orang yang dizalimi dibandingkan orang yang hasad. Saya ulangi lagi. Aku belum pernah melihat orang yang zalim tapi lebih mirip seperti orang yang dizalimi dibandingkan orang yang hasad. Orang yang hasad itu sebenarnya zalim enggak dia? Zalim enggak? Zalim. Tapi sebenarnya dia juga dizalimi. Sama siapa? Sama dirinya sendiri. Maka hukuman instan yang langsung dia terima dari Allah Subhanahu wa taala saat dia hasad adalah tidak tenangnya batin dia. Itu sudah jadi hukuman pertama itu.
Belum nanti hukuman-hukuman yang berikutnya. Orang yang hasad itu menandakan lemahnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kurang ajar. Seakan-akan dia mengatakan saya lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bukan dia yang pantas, tapi saya. Dia seakan-akan menggugat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hasad itu orang yang enggak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan begitu lemahnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi dikatakan oleh orang-orang bijak dahulu, ma ra'aitu madzaliman asbaha bimadzlumin minal hasud. Aku belum pernah ketemu sama orang zalim yang lebih mirip dengan orang yang dizalimi dibandingkan orang yang hasad. Dia itu zalim, tapi di waktu yang bersamaan dia juga dizalimi. Siapa yang menzalimi dia? Dirinya sendiri. Dia yang zalimi dirinya sendiri. Kemudian mereka mengatakan atau melanjutkan perkataannya apa? Hamun lazim. Perasaan gundah yang gak akan pernah hilang dari hati mereka. Terus menggelayuti, menghantui perasaan mereka. Wa qalbun naim, dan hati yang tidak pernah tenang. Ini hal atau hukuman yang kontan, cash, diterima oleh orang-orang yang hasad. Hukuman pertama bagi orang-orang yang hasad adalah tidak tenteramnya hati mereka. Yang ke-11, bersikap jujur baik dalam ucapan maupun perbuatan. Jujur dalam sikap, dalam ucapan maupun perbuatan. Bersikap jujur baik dalam ucapan maupun perbuatan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad dan Ibnu Hibban, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang kamu ragukan, ambil yang tidak kamu ragukan. Fa innas sidqa tuma'ninah. Kejujuran itu merupakan hal yang menenangkan. Wa innal kadhiba raibah. Dan sesungguhnya kebohongan adalah hal yang membuat kita gusar. Apalagi kalau kita nggak biasa bohong, pasti nggak tenang. Ditutup-tutupi terus. Udah mulai dikit ketahuan, orang mulai pada curiga, makin nggak tenang dia. Tambah lagi dengan kebohongan yang lain, kebohongan yang berikutnya. Maka lebih baik jujur. Walaupun pasti ada konsekuensi yang pahit yang harus kita terima. Namanya aja habis melakukan kesalahan. Daripada harus bohong, tapi kita terus dihantui dengan kebohongan itu. Lebih baik segera jujur, sampaikan apa adanya. Dan jujur itu bukan hanya dalam ucapan, tapi juga dalam perbuatan kita. Hatta dalam hal-hal yang mubah sekalipun. Olahraga misalnya, yang suka diving siapa? Dalam futsalnya atau sepak bolanya, senggol dikit udah gulimpangan, udah kayak tabrak tronton aja. Hah? Malah cuma senggol dikit aja belum. Supaya apa? Mengesankan dia itu habis dilanggar dengan pelanggaran yang sangat keras. Hah? Kebayang siapa? Ya, dengan pelanggaran yang sangat keras. Tujuannya supaya dia dapat hadiah, tendangan bebas misalnya, atau penalti, dan lawan dihukum, diusir atau diskors dari pertandingan dan lain sebagainya. Itu kan nggak jujur. Tapi kalau orang udah biasa bohong, curang kayak begini, ya udah dia nggak akan ngefek. Tapi kalau dia biasa jujur, kemudian dia coba-coba curang, pasti nggak tenang. Aduh, kemenangan ini saya dapatkan dengan cara bohong, dan bohong adalah kecurangan. Nggak tenang rasanya dia. Akan terus dihantui sepanjang hidupnya barangkali. Jadi kejujuran itu bukan hanya dalam ucapan, tapi juga dalam perbuatan kita. Dan diantara kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, musibahnya umat belakangan ini diuji dengan masalah kejujuran ini. Musibahnya umat belakangan, yang kita dimaksudnya, karena beliau wafat di sekitar tahun 2000-an pas, atau kurang lebih sekitar tahun itu. Beliau katakan, bencana umat akhir umat ini diantaranya adalah masalah kejujuran. Kemudian beliau lanjutkan penjelasannya, di mana ada sebagian orang-orang yang senang sekali itu nggak jujur, senang sekali bohong, bahkan nggak mantap kalau nggak bohong, hingga dia terus berbohong, nggak perlu bohong dia pun bohong, hatta dalam candaannya pun dia juga berbohong. Stand up comedy misalnya, itu isinya fakta atau fiktif? Fiktif aja, karangan aja. Ada fakta sebagian aja, tapi mungkin didominasi oleh hal-hal yang tidak fakta.
tujuannya untuk membuat orang lain jadi tertawa. Ada sih yang fakta ada, tapi gak sedikit juga yang khayalan, yang bohongan saja. Padahal hal semacam ini bukan perkara yang remeh dalam agama. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Wailun lilladzi yuhadditsun nas fayakdzib liyudhika bihim. Wailun lahum, wailun lahum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, celaka orang yang bicara kemudian berusaha mengajak orang lain tertawa, tapi dia gunakan kebohongan di dalamnya. Celakalah dia, celakalah dia. Dan hal semacam ini di umat belakangan ini dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal ini hal yang tidak biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian kira, kalian pikir, kalian nilai itu perkara yang biasa-biasa saja, remeh saja. Ternyata itu di sisi Allah merupakan perkara yang sangat besar. Bukan artinya kita nggak boleh bercanda, bukan artinya kita nggak boleh melucu, enggak boleh. Tapi bercanda dan melucu pun ada aturannya, ada batasnya, ada rambunya. Di antaranya jangan sampai ada unsur kebohongan. Nabi SAW bercanda nggak? Bercanda. Tapi apakah beliau bohong dalam candaannya? Nggak bohong. Ulama bercanda nggak? Bercanda. Tapi apakah mereka bohong dalam candaannya? Enggak. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah ditanya, "Wahai Imam, apakah iblis punya istri?" Apakah iblis punya istri? Apa jawaban beliau? "Saya tidak pernah menghadiri walimahnya." Bohong nggak? Enggak. Tapi kan benar. Emang beliau pernah hadir walimah iblis? Enggak. Artinya saya nggak tahu apakah dia itu punya istri apa enggak. Ulama juga bercanda, tapi tidak sampai harus berbohong. Dan kita juga boleh bercanda. Yang penting jangan sampai melewati batasan-batasan syariat. Kemudian yang berikutnya, bersikap husnudzon. Bersikap husnudzon. Utamanya kepada Allah, berikutnya kepada hamba Allah. Iyyakum wadh-dhann, hati-hatilah kalian dari banyak berprasangka, dari banyak menduga-duga, dari banyak menerka-nerka, dari banyak berspekulasi tentang orang lain. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu, terus saja dia berspekulasi. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena kebanyakan dugaan itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga wanti-wanti kita, melarang kita untuk jangan mendekati banyak-banyak prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, banyak menduga-duga. Karena sebagian daripada prasangka atau dugaan-dugaan itu mengandung dosa, apalagi kalau mengarah kepada suudzon, mengarah kepada buruk sangka. Buruk sangka itu gak ada bagus-bagusnya. Benar, tetap salah, makin salah. Kan begitu. Berburuk sangka ketika benar sebagaimana yang dia duga, dia tetap salah karena dia suruh berburuk sangka. Ketika salah pun tambah lagi salahnya. Maka janganlah kita banyak-banyak duga-duga sama orang lain. Perbesarlah husnudzon kita kepada orang lain. Dan husnudzon itu tidak ada ruginya sama sekali. Terus bagaimana kalau muncul, terbetik dalam hati kita perasaan negatif kepada saudara kita? Kalau segera kita singkirkan, kita nggak kena dosa. Kapan kita mulai kena dosa? Saat kita biarkan. Saat kita biarkan, suudzon itu menguasai hati kita, bahkan semakin besar dia. Tapi kalau baru pertama muncul, itu tidak terlarang. Kenapa? Karena kita tidak bisa menguasai pergerakan hati ini. Kalau baru muncul, kemudian segera kita redam, maka kita tidak terkena dosa. Sama seperti hasad. Hasad pun begitu. Hasad itu saat muncul pertama kali langsung kita redam, kita nggak kena dosa. Tapi kalau kita biarkan, baru kita kena dosa. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tentang hasad, ma khalal jasad min hasad.
Nggak ada satu badan raga manusia pun yang selamat dari hasad. Semua pasti ada potensi untuk hasad. Kita ini bisa terjangkit penyakit hasad. Tapi apa bedanya? Innal la'ima yubdihi wal karima yukhfihi. Bedanya adalah cara mengelolanya saja. Orang baik dia akan berusaha redam hasadnya sampai betul-betul hilang. Tapi kalau orang yang buruk akhlaknya, dia biarkan hasadnya menguasai dirinya terus, bahkan sampai kepada spekulasi yang lain, suudzon yang lain. Sama suudzon juga sama. Maka suudzon yang pertama kali muncul tidak dicatat sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dicatat kapan? Saat kita sudah membiarkannya. Apalagi ditambah dengan suudzon yang lainnya. Nah, kalau kita mau hidup tenang, jangan kebanyakan suudzon, banyaklah bersikap husnudzon kepada Allah utamanya, kemudian berikutnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13, pernikahan. Yang belum nikah, selama ini nggak merasa tenang, mungkin gara-gara belum nikah. Udah nikah mas? Nah, yang udah nikah kok belum tenang juga? Atau yang ngomong ibu kanan nih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Surah Ar-Rum ayat 21. Ini surat atau ayat yang sering kita bahas di lembaran undangan yang biasa disertakan ya. Itu mungkin tujuannya disertakannya ayat itu untuk mengingatkan kita bahwa di antara hikmah terbesar pernikahan adalah menghadirkan ketenangan. Maknanya apa? Kalau pasangan kita masih belum merasakan ketenangan itu, mungkin ada yang salah dalam pernikahan kita. Ada fungsi-fungsi atau tugas-tugas kita yang belum kita laksanakan, sehingga ketenangan itu tidak kunjung hadir di tengah keluarga kita. Rasanya takut, rasanya gusar, rasanya nggak tenang terus itu suami istri. Mesti ada yang salah dalam menjalani pernikahannya. Segera dievaluasi. Barangkali dari sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dari sisi cara mencari ma'isyah atau nafkahnya yang akhirnya membuat tidak tenang. Barangkali ada kemungkaran-kemungkaran dalam rumah tangganya yang masih saja dibiarkan. Barangkali dan seterusnya. Ada sebab-sebab yang akhirnya membuat pernikahannya tidak kunjung menghadirkan rasa tenang, tidak kunjung menghadirkan rasa tentram. Kenapa? Karena idealnya pernikahan itu menghadirkan ketenangan, ketentraman. Lah udah nikah, kok masih belum tenang? Berarti ada yang gak beres ini. Dicek, dievaluasi, dimuhasabah. Mungkin karena dosa saya, mungkin karena dosa kita. Mungkin ada kewajiban yang belum kita laksanakan, mungkin masih ada keharaman yang belum kita tinggalkan. Tugas-tugas kita kepada Allah mungkin masih ada yang belum kita laksanakan dengan baik. Dalam mencari nafkah dan seterusnya, ada saja yang akhirnya membuat pernikahan itu tidak kunjung menghadirkan ketentraman. Kenapa? Karena seharusnya nikah itu menghadirkan ketenangan. Kenapa kok harusnya menghadirkan ketenangan? Ya iya, karena itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah katakan bahwa menikah itu akan menghasilkan rasa cinta dan kasih, Allah katakan menikah akan lebih dulu menghadirkan ketenangan. Dan apa katanya? Sakinah, mawaddah, warahmah, kan begitu. Yang disebut pertama apa? Sakinah. Sakinah artinya apa? Ketenangan, ketentraman. Jadi sebelum adanya rasa cinta dan kasih, adanya rasa tenang dulu. Ketika sudah tenang, mulai tumbuh bibit-bibit cinta dan kasih di antara mereka berdua. Tapi kalau ada pernikahan yang tidak kunjung menghadirkan ketentraman atau ketenangan, mesti ada sebabnya. Karena tidak ada asap jika tidak ada api. Semua yang terjadi pasti ada sebabnya. Dan yang terakhir barangkali juga sebagai penutup adalah dengan banyak berdoa. Yang ke-14, dengan banyak berdoa. Karena ketenangan adalah karunia dari Allah, maka pantasnya lah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang telah
wariskan, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. Intinya di sini. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Wa amin rawati. Tenangkanlah, hilangkanlah, redamlah rasa takutku, rasa tidak tenangku. Ini doa yang pertama kali meminta adalah Nabi SAW. Yang pertama kali memanjatkannya adalah Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah Nabi tidak diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pasti diberi. Tapi ternyata Nabi SAW masih meminta. Padahal beliau pasti diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita yang belum tentu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih pantas, lebih harus untuk rajin-rajin minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta itu nggak susah kok. Minta itu kan gampang, tinggal sebutkan apa saja yang kita inginkan. Anehnya, ketika ditawari permintaan oleh Allah masih banyak yang belum merespon. Masih banyak yang anyep-anyep aja, biasa-biasa aja, ngerasa nggak minat, ngerasa tidak tertarik. Giliran disuruh minta, dijanjikan oleh atasannya, udah kalian semua sekarang tulis apa yang kalian inginkan masing-masing. Nanti akan dipenuhi oleh perusahaan. Kira-kira apa reaksi semua kalian akan di sana? Wah, cepat-cepatan nyari pulpen, sama kertas untuk nulis apa yang ingin dia minta. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini. Padahal yang menawari dia itu sama-sama manusia. Artinya masih memiliki potensi untuk mengingkari janjinya. Manusia kan masih punya potensi mengingkari janji. Imma dengan kesengajaannya, wa imma dengan ketidaksengajaannya. Banyak orang berlomba-lomba. Yang lembur nanti insya Allah akan dikasih upah begini dan begitu. Akhirnya ada yang melembur. Giliran ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biasa-biasa aja. Nggak ada ketertarikan sama sekali. Padahal Allah kalau menawari tidak mungkin mengingkari. Makanya orang yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai adalah orang yang malas untuk minta, orang yang malas untuk berdoa. Kenapa? Untuk ibadah yang semudah ini saja dia nggak mau, itu kan berarti sudah keterlaluan. Dan di antara doa yang lain yang juga akan menghadirkan ketenangan hati bagi kita adalah doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW saat kita mengalami kegundahan. Yang beliau katakan, siapa saja yang membaca doa ini dengan penuh pemahaman dan pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan hilangkan rasa gundahnya. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adl fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'an rabi'a qalbi wa nur sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ini bisa insyaallah dicari di internet. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Artinya bapak ibuku juga adalah hamba-Mu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Maudin fiyya hukmu, hukummu berlaku pada diriku. Adlun fiyya qada'uk, ketetapanmu selalu adil pada diriku. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang kamu miliki. Sammaita bihi nafsak, dengan semua nama yang engkau namai dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, aku meminta dengan nama yang kau sebutkan dalam Qur'anmu, dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan sebuah nama yang engkau ajarkan kepada seorang hamba-Mu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak, atau dengan sebuah nama yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaibmu. Apa permintaannya? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar hendaknya ya Allah engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Wa nur sadri, dan engkau jadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi dadaku. Wa jalaa husni, sebagai penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang kegundahanku. Maka saat seorang membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini dengan penuh pemahaman, pentadabburan, penghayatan dan keyakinan, Allah akan hilangkan kegundahan dan kesedihannya. Kadang-kadang kita suka mengalami kayak gitu. Perasaan kok gak enak, apa ini yang terjadi? Kita nggak tahu, dan kita nggak boleh tatoyur. Ngelihat
gelas pecah begitu, ada kecelakaan ini mesti begitu kayak di film-film misalnya gitu. Enggak kayak gitu. Itu enggak berguna sama sekali. Lebih baik segera baca doa ini dengan penuh pemahaman dan penghayatan serta diiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kegundahan atau ketakutan itu dan mulai hadirkan keterangan dalam hati kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja kiranya kajian yang dapat kami ketengahkan kesempatan pada pagi hingga siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketentraman bagi hati dan jiwa kita semua hingga kita bisa terus khusyuk dan tumainah dalam melaksanakan segala macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.